kita klik yang titik 3 di sini, kemudian pilih makro builder. Terus pada bagian ini kita tulis pada bagian ini kita pilih kita cari yang file dan terus tombolnya bisa bekerja. Kemudian kita buat tombol yang kedua, ini tombol untuk menutup kalau kita membuka seperti ini. Kalau ini tadi dengan klik titik dari sini, disitu makro builder. Untuk kalau tombol ini bekerja tandanya seperti ini. Kita buat yang selain humas ya, kemudian akan bisa seperti tadi diulangi. Piringnya wis, piring. Jadi untuk membuat query-nya atau form laporannya ini diulangi sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Untuk yang pertama tadi kan query humas. Setelah humas selesai, kita bisa lanjutkan untuk membuat query report dari kepegawaian. Jadi langsung dibuka dulu query-nya, habis itu report wizard, dipilih apa yang akan ditampilkan. Kalau di sini unggahannya bawah ini tidak perlu ditampilkan karena ini hanya tipe datanya saja. Lanjut next. Dan ini sebenarnya bisa tergantung ascending atau descending. Kalau ascending kan dari A ke Z, kalau descending sebaliknya. Next, ini bisa layoutnya juga bisa disesuaikan, mau column, tabular atau justify, mau portrait atau landscape juga bisa disesuaikan. Next, ini finish. Nah, kalau sudah itu langsung muncul reportnya atau laporannya. Ini langsung di close. Dan selanjutnya kita bisa mengedit sama seperti yang report humas, yaitu menambahkan tombol atau mau mengedit
ganti fontnya bisa disesuaikan, ganti ukuran font juga bisa disesuaikan, warnanya juga bisa disesuaikan, rapot aplikasi rapot ya. ininya juga bisa disesuaikan tergantung dari keinginan. perangkat Iya. Kan Ini juga bisa disesuaikan, semuanya bisa disesuaikan. udah aplikasi rapot udah ya. Ini akses pesannya. Setelah sudah diedit, tinggal di save. mbak rapot nggak kayak Ctrl S bisa, di save manual juga bisa. Selanjutnya di close. Dilanjutkan membuat laporan dari query yang lainnya. Jadi dibuka dulu query-nya, Ini ada Excel dari bisa sih. klik create, Ini ada Excel import dari bisa bisa. sih. Data. ada ini penjual ini hilang rapot aplikasi ini Excel iso Nah ini untuk yang tanggal tadi itu kan sebenarnya jadinya ini apa itu namanya pagar. Nah ini tandanya kurang panjang seperti di Excel. Jadi kalau kurang panjang itu jadinya tampilannya pagar. Nah ini bisa digeser. Bisa dulu. Digeser sesuai kebutuhan agar tanggalnya ini tampilannya bisa lebih panjang. Setelah itu di save. Nah, setelah sudah sesuai tampilannya akan keluar tanggalnya seperti ini. Untuk isinya sama seperti yang jelas, yaitu nanti bisa ditambahkan tombol find atau cari dan close. Percobaan yang terakhir yaitu yang query laporan dari query peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membuat form. Form itu untuk membuat tampilan seperti ini. Jadi ini itu namanya form. Yang tampil ini adalah form. Nah, tampilan ini dibuat dari pembuatan form. Form di aksesnya. Form yang sebelah sini. Jadi kan tadi kita sudah membuat tabel, sudah membuat query, dan sudah membuat report. Nah, yang terakhir adalah kita membuat form. Untuk yang pertama yaitu membuat form isi. Untuk form isi itu kita menggunakan form wizard. Nah, pertama dibuka dulu tabel isinya, kemudian klik form wizard. Sama juga ini tampilan apa yang akan kita hasilkan. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini untuk form isi. Ini sama bisa kita sesuaikan, hanya tinggal di klik design view. Bisa kita edit sesuai dengan kemauan. Nah, untuk yang di contoh tadi itu ada beberapa tombol, yaitu tombol save, tombol data baru, tombol tutup, dan beberapa tombol lain. Untuk pembuatannya kita bisa klik button ini button langsung diklik ini. Kalau muncul seperti ini di oke saja. Nah ini kita memilih jenis apa dan actionnya itu seperti apa. Jadi misalnya ini kita membuat tombol save, kita cari yang
save. Lah, kebetulan save itu ada di record operation. Operation actionnya kita pilih yang save record. Kalau ada pilihan nggak apa-apa di oke aja terus. Di next. Nah, untuk tampilannya kita bisa memilih dua, mau pakai text atau mau pakai picture. Nah, kalau picture bisa seperti ini atau seperti ini, atau bisa mungkin pakai teks saja. Simpan. Nah, setelah sudah dipilih, di next, ditulis. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah kita buat satu, itu sebaiknya langsung di save. Setelah itu kita coba apakah tombolnya itu berjalan. Nah, ini misal ini bisa kita sesuaikan mau ditaruh di sebelah mana. Ini kita simpan. Kemudian misal kita buat data baru, tapi seperti ini belum bisa ya, karena belum ada tombol untuk next. Jadi kita buat dulu tombol next. Kita pilih view. Sama seperti tadi, membuat button. Data baru, tombol data baru. Tetap di record, pilih yang add to record. Lalu next. Next, terus finish. Nah, kalau sudah ada dua ini, kita sudah bisa mencoba apakah tombol ini berjalan atau tidak. Bisa di save dulu, diubah tampilannya menjadi form view. Nah, kita coba data baru. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah bisa berjalan. Bisa berjalan, kita coba apakah bisa di save atau tidak. Dengan misalnya mengisi ini nama dokumennya, jenisnya. Nah, ini kita bisa coba di save apakah bisa atau tidak. Lalu kita lanjutkan untuk membuat tombol lainnya, yaitu tombol tutup. Sama seperti yang dua. Untuk yang tombol tutup itu kategorinya form operation. Kita pilih aksinya close form. Lalu kita bisa lanjutkan untuk membuat tombol yang lain dulu. Beberapa tombol yang lain itu ada data pertama. Untuk langsung ke data yang pertama kali. Nah, untuk kategorinya record navigation, go to first record. Next. Kalau ini bisa pakai picture karena lebih mudah dimengerti. Lalu dengan gambar seperti ini pasti sudah memahami kalau ini maksudnya ke record pertama. Lalu bisa dilanjutkan untuk membuat yang kedua, yaitu next record. Tetap di kategori navigation, actionnya go to next record. Next. Nah, ini bisa pilih picture yang ini atau yang ini. Ini sebenarnya juga bisa pakai picture yang lain. Kalau misal Bapak Ibu lebih memilih gambar yang lain dengan browse. Di browse, nanti bisa di-upload gambarnya. Enggak. Jadi kalau kita mau upload picture di sini
rumit karena harus formatnya beda, nggak bisa JPG atau PNG. Ini bisa disesuaikan. Selanjutnya untuk yang reviews. Ini bisa dicari juga, misal soal picture, kita bisa milih. Ini ada yang ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu go to class record. Secara sederhana yang kita butuhkan sebenarnya ini saja untuk apa itu namanya tombol-tombol di form. Kalau ingin ditambahkan yang lain, Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan keinginan. Seperti tadi di buton, lalu dipilih apa yang ingin ditambahkan. Ada record navigation, ada record compression, ada form operation, ada report operation. Jadi ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini bisa di-save. Lalu dicoba apakah tombolnya berjalan semua. Nah, kalau sudah di next berarti ini sudah berjalan. Di previous juga sudah bisa. Setelah membuat form isi ini tampilannya bisa disesuaikan di Bapak Ibu, bisa disesuaikan jadi seperti yang ini, tapi memang butuh ketelatenan karena pindah satu-satu dan mendesain sendiri kan. Nah, untuk yang selanjutnya itu membuat dashboard. Sebenarnya formnya mau isi apa aja itu juga tergantung sama Bapak Ibu. Misalnya maunya langsung isi, nggak usah pakai seperti yang di contoh, ada halaman depan, ada ini, atau kalau ini sepertinya memang butuh ya. Tapi kalau halaman depan itu bisa opsional, tergantung Bapak Ibu mau atau tidak menggunakan form itu. Untuk dashboard itu bisa pakai yang blank form. Nah, ini kalau untuk yang lain kita harus mendesain sendiri mau tampilannya itu seperti apa. Kalau untuk dashboard itu kan ya ini. Nah, ini kita pun harus mendesain mau tampilannya seperti apa. Ini hanya contoh, bisa jadi nanti Bapak Ibu maunya hanya tulisan-tulisan saja, tidak ada gambarnya, itu juga bisa. Karena sekali lagi untuk menginsert gambar itu sedikit rumit, gitu. Harus cari gambarnya dulu, harus di-convert, baru bisa di-upload. Dan itu butuh waktu yang memang cukup lama. Tidak ada. Jadi kalau mau pakai gambar itu adanya fitur yang tadi disediakan. Jadi kalau ingin menambah gambar lain harus ditambahkan manual. Nah, ini pertama bisa kita save dulu, diberi nama. Oke. Lalu kita bisa mulai mengedit. Kalau untuk dashboard itu kan pilihannya ada beberapa gitu, tadi yang isi data, lalu reportnya atau tampilan ininya itu bisa di sama kita menggunakan tombol. Oke. Sendiri. Nah, ini
untuk kategorinya form operation, pilih yang open form. Ini karena kita mau membuat tombol untuk membuka form yang isi lagi. Lalu di next, lalu pilih bagian isi. Lalu next, bisa diberi nama. Ini bisa dicoba dulu, di save. Lalu tampilannya sudah dicek. Lah, kalau seperti ini tidak bisa. Memang kasusnya kebanyakan itu tidak langsung bisa. Jadi diganti dulu tampilannya, diklik tombolnya ke property sheet, lalu ke sini. Lah ini biasanya tidak bisa karena formnya itu bukan, namanya itu salah. Jadi kita ganti namanya jadi yang benar, yaitu isi, form isi. Lalu di save, di close, di save lagi, lalu diganti tampilannya. Nah kalau seperti ini sudah bisa. Jadi kita ganti lagi tampilannya. Balik ke desain view lagi. Untuk membuat tombol yang lainnya. Salah satunya yaitu membuka report query ini. Itu untuk report operation. Kalau untuk membuat report query, ini untuk tombol untuk membuka yang tadi ya, dokumen humas, dokumen kepegawaian, dokumen keuangan. Jadi pakainya report operation, open report. Next, kita coba yang finish. Next, finish. Nah sekali lagi ini bisa langsung dicoba dulu karena yang pertama pasti biasanya tidak bisa. Oke. Atau bisa langsung diganti saja, dicek langsung di properties, di property sheet, langsung dilihat di makro buildernya. Nah report name-nya itu salah. Jadi kita pilih yang query humas, save, terus lalu kita coba. Nah kalau seperti ini sudah bisa dibuka. Nah ini bisa diulang untuk yang tombol lainnya. Cara mudahnya bisa langsung di copy paste saja. Diubah dulu ke desain view, ini langsung di copy. Nah ini bisa diganti dulu namanya, misal ke pegawaian, ini keuangan, serta ini. Nah bisa langsung kita ganti di makro buildernya. Jadi langsung ke sini, nah langsung diganti report name-nya ke yang kepegawaian, di save, langsung di close. Yang ini juga sama, jadi langsung diganti report query yang dibuka. Nah kalau sudah bisa kita save lagi, lalu kita coba tombolnya. Nah kepegawaian kalau sudah bisa berarti akan membuka seperti ini. Keuangan, static. Nah untuk tampilannya ya kita harus mengedit sendiri satu-satu gitu, jadi bisa dipindah satu-satu ke sini, disamakan panjangnya. Ini memang agak rumit dan butuh ketelatenan karena lebih ke seni ya kalau
form itu. Jadi untuk menciptakan form yang seperti ini kan butuh seni gitu, butuh jiwa seni. Jadi kalau telaten ya bisa dimaksimalkan, bisa jadi cantik sekali. Tapi kalau nggak telaten ya yang penting paham aja sudah nggak apa-apa. Dan sayangnya kalau diakses ini kita nggak bisa ngeset apa itu namanya kayak di PPT biar langsung sama gitu. Jadi ini benar-benar harus dilihat sendiri ukurannya, dipastikan sendiri presisi atau tidak dengan yang lainnya gitu. Dan tepatnya juga sulit untuk auto langsung tengah. Itu tuh tidak bisa. Kalau di PPT kan bisa langsung di center gitu kan. Ini tidak bisa kebetulan. Jadi memang harus diedit satu-satu dengan manual. Oke, pakai pilih, pakai seni gitu. Jadi ya kadang itu harus sering-sering dilihat di form view-nya. Apakah sudah presisi atau belum, apa sudah cocok atau belum, itu sering-sering dilihat ininya. Soalnya kadang di desain view sudah bagus, sudah kelihatan cantik, ternyata waktu di desain view tidak sesuai dengan bayangan. Tapi mungkin tidak sesuainya hanya kurang sedikit, kanan sedikit gitu. Untuk tambahkan tampilan gambar itu. Kalau ini insert, langsung insert gambar. Oke. Nah ini kebetulan ini apa itu namanya formnya apa itu formatnya itu ini web ready this. Oke. Bisa ini langsung. Nah sebenarnya mudah, insert gambar itu sama-sama mudah, cuman yang agak rumit adalah merubah ke formatnya. Ini bisa disesuaikan, bisa ditambahin di sini misalnya. Nah jadi seperti ini. Nah ini juga perlu feeling. Kadang kayak udah bagus di pinggir, ternyata orang pilih lagi gitu. Soalnya nggak ada template-nya gitu, nggak ada apa itu namanya bantuan untuk biar melihat ini sudah setengah atau belum, ini sudah presisi atau belum. Jadi kalau sudah, untuk teknisnya sebenarnya hanya ini saja, bisa dilanjutkan ini nanti untuk yang tombol-tombolannya. Nah kalau sudah kita bisa di close. Lanjut untuk membuat yang halaman utama yang ini. Tapi yang ini sekali lagi ini opsional, bisa dipakai bisa enggak. Kalau mungkin memang mau dilewati saja nggak usah juga enggak masalah. Yang terbuka pertama akan yang satunya yang yang terbuka pertama mungkin akan jadi langsung yang ini. Kalau buat ini lebih enak pakai mouse gitu Bapak Ibu. Kalau pakai kursor laptop itu agak susah. Langkahnya sama, tetap blank form, lalu di rename, di save dulu, dan di rename halaman depan. Oke. Langsung diganti jadi desain view dulu. Nah, ini kalau untuk halaman depan tadi kan hanya butuh satu tombol, yaitu tombol mulai. Jadi sama, tambah buton, klik. Nah ini langsung form operation karena kita kan akan membuka form yang halaman yang dashboard. Jadi form operation open form. Next, dan dipilih yang dashboard. Mulai. Jadi bisa langsung kita cek aja di properti sheet-nya apakah sudah benar atau belum. Nah kebetulan salah, jadi kita perbaiki, nanti di save. Nah ini bisa kalau mau langsung diedit, bisa
bisa menambahkan gambar kayak gini. Langsung di-insert ini. Bisa pilih misal yang ini. Oke. Ini langsung. Nah, untuk mengedit lainnya itu ada bisa di property sheet ini, jadi misal formatnya. Tapi ini menurut saya kurang menarik untuk dilihat karena kan langsung hanya tulisan-tulisan seperti ini. Jadi harus kadang pakai film juga, ini maksudnya yang sebelah mana, yang bagian mana, soalnya ada keterangan lebih. Ada event, ada other, ada all. Biasanya saya langsung edit di sininya aja.